Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan yang saat ini mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Shalom, kita akan memulai ibadah tengah pekan atau kebaktian rumah tangga hari ini Rabu 20 Oktober 2021. Namun sebelum kita memasuki ibadah, namun kita meminta kepada Tuhan untuk membimbing kita, untuk itu kita memasuki saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kekasih Tuhan, kita akan awali ibadah ini dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau sampai malam hari ini Bapa masih selalu memelihara dan memberikan berkat-berkat yang tak pernah berhenti kepada kami. Kami juga bersyukur ya Bapa, kalau malam hari ini jemaat-Mu di GKP Kampung Sawah boleh berhimpun walaupun hanya melalui daring dalam ibadah tengah pekan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami selalu rindu untuk bersekutu, untuk memuji nama-Mu. Sertai ya Bapa ibadah kami malam hari ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Demi Yesus Kristus, Sang Penyelamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk mempersiapkan diri dan menyambut firman Tuhan, mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pewartaan firman yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoga. Saya persilahkan.
Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kebaktian rumah tangga akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 5 ayat 1 hingga ayat 10. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Ibrani 5 ayat 1 hingga ayat 10. Bila telah menemukan bagian tersebut, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang setia menyertai kami, sebagai umat-Mu kami pun mau terus belajar menyatakan kesetiaan di hadapan Tuhan. Bila malam ini kami boleh bersekutu, kami boleh memberikan waktu, ruang, dan hidup kami untuk berbakti kepada Tuhan, maka biarlah kini kami dikuatkan oleh firman-Mu. Beritakanlah firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus, agar kami boleh memahaminya dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang menjadi manusia dan telah menebus kami semua, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, mari kita menyimaknya bersama. Ibrani 5 ayat 1 hingga ayat 10. Begini ada tertulis: Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kiranya di tengah pekan minggu ini ada sukacita selalu, karena Tuhan terus menyatakan karya pemulihan bagi bangsa kita, bagi kota di mana kita tinggal, dan kampung sawah yang kita cintai tentunya. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam ini mengangkat sebuah konsep tentang keimaman Yesus. Yesus dalam perjanjian lama khususnya
dinubuatkan sebagai Mesias, dan oleh masyarakat Israel dia mendapat predikat atau gelar sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imam. Namun kenabian seperti apa, raja seperti apa, imam seperti apa, ini yang harus kita pahami. Bahwa nabi biasanya diutus oleh Allah untuk membawa pesan, membawa firman. Tetapi Yesus adalah sang firman itu sendiri. Jadi Yesus bukan memberitakan tentang sesuatu di luar dirinya, tetapi dialah firman itu sendiri. Dia juga raja. Tapi bukan raja yang berkuasa hanya di dunia ini, saudara-saudara. Dia raja alam semesta. Dia raja di atas segala raja. Dan secara khusus pada malam ini kita bicara tentang keimaman, di mana seorang imam dalam kehidupan umat Yahudi yang ditunjuk berdasarkan peraturan Harun. Saudara-saudara, Yesus disebutkan dalam bacaan kita bukanlah ditunjuk berdasarkan peraturan Harun, tetapi imam menurut peraturan Melkisedek. Apakah bedanya? Perbedaan yang paling mendasar bahwa peraturan menurut Harun bahwa keimaman seseorang itu bersifat sementara. Ada masanya, ada periodenya. Tetapi keimaman menurut Melkisedek bersifat kekal, saudara-saudara. Itu bisa kita baca juga dalam bacaan kita pada ayat yang ke-6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lalu pelajaran apa sesungguhnya yang bisa kita petik? Mutiara iman apa sebenarnya yang bisa kita temukan? Ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, berbicara tentang kekekalan. Kekekalan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang sejati dan juga manusia atau insan yang sejati. Di dalam kehidupannya sebagai manusia, Yesus menyatakan kemuliaan Allah yang kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sepanjang kehidupan Yesus, dari lahir sampai disalibkannya, tidak ada sedikit pun yang keluar atau yang melenceng dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan semua orang memuliakan Allah. Karena apa? Karena merasakan karya pelayanan Yesus sendiri. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Bukankah kita sangat terbatas? Usia kita sangat terbatas. Tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang bersifat kekal. Dalam pengertian manfaat atau dampaknya yang bersifat kekal dalam kesementaraan dan keterbatasan usia kita. Jangan dibalik ya. Ada orang yang menghabiskan hidupnya tapi tidak berdampak apapun bagi orang lain, bagi sesama. Ada orang yang memakai hari-harinya untuk kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami berkat, hidup kita ditambahkan dari hari ke hari, jangan lupa memohon hikmat agar hidup kita yang diberikan Tuhan itu dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalau ada yang berulang tahun, saya biasa mengucapkan kiranya berkat dan hikmat senantiasa menyertai.
Sebab bukan hanya panjang umur, saudara-saudara, yang kita mohonkan, tapi bagaimana dengan umur kita itu, hidup kita boleh berdampak. Karenanya kita harus memohon hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus sendiri memberi contoh. Dia sebagai Allah memberi contoh ketika dalam kemanusiaannya dia berdoa. Dia pun terus belajar. Mari kita melakukan juga hal yang sama. Jadi jangan terpaku pada usia saya terbatas, apalagi sekarang sudah sakit-sakitan. Dalam keadaan apapun, kita bisa memuliakan Allah dengan hidup yang berdampak, hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus sang imam ternyata mau memeluk kefanaan manusia. Karena biasanya seorang imam untuk mempertahankan kekudusan dirinya tidak mau dinajiskan oleh kefanaan manusia. Seorang imam tidak mau bersentuhan dengan orang misalnya yang sakit, apalagi sakitnya kusta, dicap karena dosa. Tidak mau bersentuhan dengan orang-orang yang dimarginalkan, pemungut cukai, perempuan yang berdosa. Tidak mau bersentuhan dengan darah, karenanya kalau ada orang yang terluka dibiarkan saja. Tetapi Yesus, dia mau memeluk semua itu, saudara-saudara. Mau membasuh setiap luka, mau datang dan mampir di rumah Sakeus si pemungut cukai. Bahkan mau dibasuh oleh seorang perempuan yang mendapat stigma negatif sebagai pendosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai manusia kadang ada keengganan karena merasa saya lebih dari orang lain. Maka hari ini firman Tuhan ingin mengajak kita bahwa Yesus sang imam yang kekal itu mau merendahkan dirinya. Dalam ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Bukan berarti Yesus ini Allah gadungan ya. Tidak, dia Allah yang sejati. Tapi mau beri contoh bagaimana dia pun merendahkan dirinya. Maka kita pun merendahkan hati, merendahkan diri. Mau memeluk kefanaan. Mau bersentuhan dengan yang mungkin dianggap oleh orang lain dalam tanda petik tidak pantas dan tidak layak. Disitulah pelayanan gereja hadir. Menjangkau yang tidak terjangkau oleh orang lain. Kalau pelayanan kita masih di sekitaran ya seperti yang lain ya, masih di keluarga, di kelompok kita, di teman-teman kita yang kemana-mana, enak, asik ya, maka kita harus bercermin. Karena gereja justru harus hadir di tempat-tempat yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang ketiga dan terakhir, saudara-saudara, seorang imam biasanya hanya memimpin untuk mempersembahkan korban. Dia sendiri tidak memberi korban. Tetapi Yesus malah menjadi korban, saudara-saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan pada ayat yang ke-8 dan 9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Saudara-saudara, ini pelajaran yang saya kira paling mendasar dalam perenungan kita malam ini. Sebab Yesus sang imam telah menjadi kurban tebusan. Apakah kita juga bisa belajar untuk
rela mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan kenyamanan kita. Sebab ada orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, semua berpikir tentang saya. Maukah kita mengalihkan itu semua? Maukah kita merelakan apa yang ada pada diri kita untuk kepentingan sesama? Jangan hanya menghantar atau membawakan korban yang lain, tetapi baiklah diri kita pun menjadi korban yang sejati. Jangan mengorbankan orang lain. Alih-alih mau berkorban, malah mengorbankan orang lain. Saat ini banyak terjadi karena kepentingan. Tidak kenal lagi teman, tidak kenal lagi saudara, tidak kenal lagi keluarga. Tapi baiklah anak-anak Tuhan dimanapun berada, kita mulai dengan satu contoh dan teladan yang sederhana di tengah kehidupan kita. Maukah kita mengambil bagian yang sebenarnya bukan menjadi bagian kita? Walaupun lebih capek, walaupun pasti sebagai manusia ada banyak kerentanan dalam diri kita, tapi ketika ada ketulusan, ada niat baik, percayalah Tuhan akan menolong, melengkapi dan menyempurnakan apa yang kita lakukan. Dia sang imam yang kekal itu sudah memberikan teladan yang paripurna bagi saudara dan saya. Maka hari ini, malam ini, kita pun diundang untuk melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus Kristus, sang imam yang agung dan kekal itu. Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan, Tuhan beserta kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang begitu indah yang boleh kita dengar pada malam hari ini, di mana kita diajarkan untuk meneladani kehidupan Kristus, di mana Kristus telah menjadi imam untuk kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar bersama dapat kita hayati serta kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Namun terlebih dahulu, dengarlah nas yang membimbing kita untuk memberikan persembahan yang saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Yang saya baca demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dan disampaikan, bisa melalui transfer ke rekening jemaat, bisa juga disampaikan melalui majelis-majelis yang ada di wilayah kita masing-masing, dan bisa juga dimasukkan dalam kotak persembahan pada hari Minggu di gereja yang bisa disampaikan saat ibadah. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan akan kita iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 2. Puji
kita akan menaikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita menyatukan hati dalam doa persembahan dan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kepadamu kami datang, kami terus belajar meneladani Kristus, Tuhan yang menjadi imam yang kekal untuk kemuliaan Allah, imam yang mau bersentuhan bahkan memeluk kefanaan manusia, dan imam yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Betapa indah ketika kami boleh melakukan hal yang sama, sehingga kami tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Sebaliknya, diri dan hidup kami menjadi berkat, berdampak, dan bermanfaat bagi sekeliling kami. Mampukan kami Tuhan, sebab kami yakini Tuhan memberkati setiap kami dengan potensi, dengan talenta masing-masing. Ya Bapa, di tengah persekutuan kami menaikkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kami yakin Tuhan boleh menerima setiap persembahan yang kami himpunkan dengan berbagai cara dan metode. Dan Tuhan melihat hati setiap umat-Mu yang mempersembahkannya. Tuhan kuduskan agar semua boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menunjang seluruh pelayanan gereja-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, kami pun mau hadir sebagai persekutuan yang saling menopang. Kami mendengar ada saudara kami yang sakit, kami berdoa, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami tahu ada saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan mereka. Tuhan berikan kekuatan yang baru, berikan semangat dan pengharapan bahwa jalan keluar terbaik Tuhan persiapkan. Kami berdoa bersama bagi setiap rumah tangga yang di dalamnya ada ayah, ibu, anak-anak, oma, opa, kakak, beradik. Semua Tuhan berkati agar tercipta hubungan yang harmonis, yang saling melengkapi, saling tolong-menolong. Berkati pergumulan kami ya Bapa sebagai orang tua, anak-anak, muda-mudi, kaum lansia, agar kami boleh tetap merasakan bahwa kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Berkati rencana-rencana kami ke depan, agar perjuangan kami tidak hanya menjadi perjuangan kami sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan ketika kami beroleh keberhasilan, maka kami disadarkan bahwa semua adalah berkat anugerah-Mu Bapa. Tuhan yang Maha Kasih, berkati persekutuan gereja-Mu GKP Kampung Sawah, dari wilayah-wilayah, komisi-komisi, agar kami terus bersehati untuk mengembangkan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati proses pemilihan penatua tahap pertama. Ya Bapa dalam sorga, kami percaya Tuhan turut campur tangan melalui setiap anggota SIDI yang telah menggunakan hak pilihnya. Berkati seluruh proses hingga terpilih dan diteguhkannya penatua serta PPJ untuk periode yang akan datang. Berkati seluruh agenda dalam mempersiapkan Natal yang mulai dilakukan oleh komisi-komisi kategorial, non-kategorial, agar semua kembali bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati lingkungan sekitar kami, berkati bangsa negara kami dalam percepatan untuk memutus penyebaran COVID-19. Ya Allah, inilah syafaat kami, bersama doa-doa di hati kami, kerinduan kami meyakini Tuhan selalu memiliki rancangan yang jauh lebih indah, maka jadilah seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersama kami pun memanjatkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup KRT kita malam ini dengan menyanyikan PKJ 212 bait yang pertama. Ya Allah, kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, hiduplah selalu dalam kasih di tengah keluarga, pegang teguh janjinya, dan terimalah berkat dari Allah. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita dalam ibadah malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat malam, selamat istirahat, dan saat ini kita memasuki saat teduh. Selamat malam, selamat istirahat.